Untuk hari ini mari kita coba untuk bedah spot-spot kutir di Bantul. Nah, ini jaring yang kita pakai ya. Oke. Di Bantul sendiri bisa dikatakan untuk wilayah Madukismo atau pabrik gula ke selatan merupakan spot-spot favorit surganya, yaitu dari pabrik gula sampai ke selatan di daerah Tegal Dowo atau pom bensin di Romas ke selatan, Cepit, pintu gerbang Bantul ke barat. Itu masih spot-spot favorit atau surganya kutu air ya. Maka jangan lupa kalau kita mau cari kutu air, kita langsung ke daerah situ, otomatis insya Allah banyak spot yang bisa kita jadikan referensi atau rujukan ya. Oke, kita berangkat dulu. Semoga untuk hari ini kita bisa mendapatkan kutu air sehingga ikan-ikan kita tidak kelaparan ya guys. Oke, kita berangkat. Ini kita berangkat dari rumah saya. Rumah jalanannya sudah lumayan harus diganti ya, dekat rumahnya Pak Kaur pemerintahan atau Pak Ibin. Oke, spot-spot kutu air di sini atau di Jogja beda dengan daerah lain ya. Kalau misalkan teman-teman di Jakarta itu biasanya di rawa-rawa, kalau kita banyak di sawah atau persawahan. Kalau dulu kita mudah untuk mencari karena banyak sekali sawah yang teraliri oleh limbah pabrik Madukismo. Nah, tetapi kalau sekarang agak sulit karena limbah Madukismo tidak dibuang di sungai lepas, karena memang ada banyak sekali tekanan dari masyarakat agar limbahnya tidak dibuang ke sungai dan mencemari ikan-ikan yang ada di lingkungan. Atau bisa dikatakan sebenarnya kutu air bisa menjadi indikasi bahwa perairan di tempat kutu air berada biasanya ada limbahnya, dan ketika kutu air banyak dan menghilang, itu biasanya kutu air sudah menjadi jernih atau bisa dikatakan sebagai indikator penjernih air. Oke, spot pertama yang akan kita lewati adalah spot lor rumah, atau ini spotnya di Dagen atau Ringin Harjo ya, barat dari Polres Bantul sekitar 200 meter. Kemudian kita ke spot kedua, yaitu spot lor rumah 2, atau ini terletak di Dusun Gemahan, bisa dicatat silahkan. Ini masih di kawasan Ringin Harjo. Spot ketiga kita spot pabrik BH, yaitu baratnya pabrik BH, tempatnya Mas Maman Suparman. Ini kalau pada saatnya ini banyak, ini paling ya sebulan lagi ini di sini akan muncul spot lagi. Di sebelah utaranya ada spot Gemahan. Ini tidak terlalu banyak di sini biasanya, tapi lumayan, paling enggak ya 2 minggu lagi mungkin ada. Nah, di spot selanjutnya yaitu di Tegal Dowo. Ini kita mulai memasuki kawasan surga kutu air. Disinilah kutu air biasanya sangat melimpah ruah, mulai dari ujung barat sampai timur. Kan tetapi saat ini sedang kondisi panen di sebelah barat, ini kita lihat, dan sebelah selatannya ada melon, akan tetapi kasihan karena ini sepertinya gagal panen ya. Kita lihat melonnya kuning-kuning tapi tidak diambil. Sebelah kiri sudah lewat masa kutirnya karena tanaman padinya sudah tinggi. Kemudian kita ke spot selanjutnya, ini spot limbah. Ini timurnya limbah ya. Ini sudah hampir panen, paling sebulan lagi nih muncul kutu airnya ya. Dan ini untuk yang sebelah utaranya sepertinya sudah pada mulai panen, tetapi ditanami tanaman palawija.
Jadi mungkin semusim kita tidak akan menjumpai spot ini ya. Nih kita lihat, ini surganya kutu air di limbah di sini, di sawah yang sebelah kanan ini ya. Itu ada motornya Pak Dukuh, pemilik sawah yang luas itu. Dan kita lihat di sebelah kirinya ini, nah ini terdapat genangan air ya. Paling seminggu lagi kalau airnya konsisten mungkin ada kutu airnya. Nah, kita masuk ke kawasan surga kutu air. Ini tepatnya di dusun Pucung, Barat Pucung ya. Tempatnya Mas Duek Susianto. Nah, di sini sepertinya kutir tidak pernah habis. Kalaupun di salah satu kelompok petak sawah kering, kelompok petak sawah yang lainnya biasanya terisi air. Dan meskipun tidak ada limbah mantukismo, biasanya kutu air tetap muncul ya. Memang tidak sebanyak dari ketika limbahnya beroperasi. Limbah beroperasi biasanya Februari ya, bukan, tutupnya Februari, dimulai biasanya bulan Juli seperti sekarang ini ya. Ini masih di spot yang sama, kita masuk ke Blunyan ya. Nah, yang kita akan tuju adalah spot ini ya. Nampaknya spotnya pada kering ya. Oke, ini pada kering. Kemarin-kemarin di sini cukup banyak ini. Nah, kita cek ya. Nah, ini spot yang paling favorit ya. Hampir semua pengutir tahu ini spotnya mana. Ya, tepat sekali. Ini spot di timur musola. Nah, kita cek mulai dari sini ya. Oke, kita parkir di sebelah utara mas musola. Ada kolam lele ya. Oke, kita parkir di sini. Kita coba cek. Kita keluarkan amunisi kita. Nah, oke, tampaknya ada genangan ya. Hanya saja masih baru ini. Kita lihat airnya masih bening. Kita cek apakah ada kutu airnya. Ternyata ada, hanya saja masih sedikit ya. Kalau konsisten ya paling 3-4 hari lagi ada ini di sini. Kita lanjutkan ke petak yang sebelah. Oke, kita lihat. Nampaknya ada genangan cukup tinggi, warnanya coklat, ada limbahnya ya. Tapi kita lihat ini masih baru, jadi kemungkinan kutu airnya belum muncul ya. Paling 3-4 hari lagi ini spotnya. Ciri spot baru yang belum ada kutu airnya ini biasanya warnanya coklat dan di atasnya ada minyak ya, dari limbah pabrik yang memang belum terurai. Ini ada minyaknya dan residu ada di atas ya. Nah, ini dijamin tidak ada. Oke, ini adalah spot yang kemarin banyak tetapi hari ini nampaknya airnya surut, jadi kita agak kesulitan untuk mencari kutu. Kutunya hanya sedikit dan bersembunyi di balik tanaman padi. Jadi kalau ada cahaya matahari dari sebelah timur, maka kutunya berkumpul di sebelah barat. Tapi kalau sore hari seperti ini, biasanya kutunya berkumpul di sebelah timur atau berlawanan dengan arah matahari. Ya, resikonya kalau tidak tebal hanya bisa menemukan sedikit kutu air. Nah, memang kadang-kadang kita harus telaten dan yang jelas pantang menyerah, karena kadang-kadang kita akan menemukan spot justru di akhir-akhir ketika kita sudah mau pulang. Kita coba pindah ke spot lain. Nah, setelah muter-muter, akhirnya nih guys, kita dapat spot yang lumayan. Hanya saja memang airnya tipis, sehingga kita harus memakai teknik. Kita tidak bisa langsung menyerok begitu saja, tapi kita harus pelan-pelan, kemudian kita gerakkan jaring kita sedikit sehingga airnya akan
bergerak ke atas, sehingga apa? Sehingga kutunya akan ikut teratas, karena dalam kondisi air yang tipis maka kutu air pada berkumpul di bawah. Kalau kita langsung serok sekali jalan, maka yang kena hanya yang bagian atas saja, tapi yang bagian bawah tidak tercakup, sehingga kita harus bolak-balik. Kalau kita gerakkan dulu airnya, paling kita hanya sekali atau dua kali. Ya, hasil serok menyerok kita hari ini guys, ya lumayan, alhamdulillah, kita syukuri. Terima kasih sudah nonton ya.